Selamat datang di podcast Jagongan Bareng, ruang ngobrol santai tapi penuh makna. Saya Sulis yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kali ini saya sudah bersama narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Aryo Suwaryo selaku Direktur Utama Aryo Tekstil. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Sebelum kita ke topik yang utama, bisa dong Pak perkenalan dulu kepada Sobat Warta. Oke, nama saya Aryo Suwaryo. Saya owner Aryo Tekstil Petarukan. Kebetulan, alhamdulillah, masyarakat di Petarukan itu sendiri menyatakan bahwa itu saya sebagai tokoh kata. Terus yang masuk saja ke pertanyaan yang awal ya teman-teman. Boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum akhirnya terjun ke dunia usaha tekstil? Oke, pada tahun 87 saya jualnya bukan tekstil, tetapi saya jual sepatu dan sandal. Tetapi setelah semakin ke sini ada peluang untuk berjualan tekstil karena di Petarukan dulu sempat tekstil itu sempat jaya. Di pasar Petarukan tekstil sempat rame dan banyak dikunjungi dari beberapa daerah, khususnya banyak sekitar Jawa Tengah, dari Purwokerto, dari Banjarnegara maupun dari semua kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Itu pada tahun 95-96 itu sangat ramai sekali tekstil, dengan harapan tekstil itu ke depan semakin bagus. Dan pada tahun 98 saya mulai ganti profesi, tetap dagang, tapi kita beralih ke dagang tekstil. Karena menurut saya tekstil lebih menjanjikan. Kenapa? Untuk sendal dan sepatu jarang orang menggunakan itu, dipergunakan untuk uniform, seragam. Tetapi coba tekstil bisa untuk seragam PNS, seragam sekolah, maupun seragam wedding, seragam apapun itu membutuhkan dengan kainnya jumlah banyak, tidak seperti sepatu dan sandal. Sehingga kami tertarik dan alhamdulillah kami bisa sedikit demi sedikit semakin nama saya semakin melonjak untuk Aryo Tekstil. Terus apa yang menjadi motivasi utama Bapak dalam mendirikan Aryo Tekstil dan bagaimana perjalanan awal ini dimulai? Untuk saya pertama kali termotivasi untuk jual tekstil. Jadi di pasar Petarukan lagi, karena kejayaan saat itu, siapapun yang dagang di pasar Petarukan walaupun tidak mempunyai jiwa dagang, tetapi kok laku semua. Sehingga saya yang sudah terlatih katakan perniagaan, keluarga saya kebetulan banyak yang berniaga itu, akhirnya saya yakin saya bisa. Dan saat itu saya akhirnya buka toko tekstil dan alhamdulillah dengan pola saya sering jemput bola. Jadi kita order ke luar daerah dan alhamdulillah saya sering dapat pesanan-pesanan dari Kabupaten Banjar, Kabupaten Purbalingga, Banyumas saat itu, dan alhamdulillah kami bisa sukses dan kami bisa memuliakan anak, bisa menjadikan anak saya sekolah menjadi dokter, dia hasil dari tekstil gitu. Terus menurut Bapak apa keunggulan atau ciri khas Aryo Tekstil yang membedakan dari usaha tekstil ini? Gini, sebetulnya hampir sama tekstil, tapi mungkin cara pemasaran kadang perlu promosi, kadang perlu bagaimana kita ikut dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang. Ada satu komunitas saya masuk, komunitas apapun saya masuk. Karena apa? Pertemanan menjadi tali silaturahim, dan tentunya kalau kenal bisa saja itu jadi rezeki untuk tambahan saya untuk dijual beli perniagaan kayak itu. Terus apa sih yang menjadi tujuan utama dari kegiatan Rabu Berkah ini dan seperti apa harapan Bapak terhadap keberlanjutan program tersebut bagi masyarakat? Begini Mbak, sebelumnya bukan pamer ya.
Rabu Berkah itu berawal dari kemanusiaan, kepedulian. Jadi saya sudah berjanji pada diri saya dan insya Allah tidak akan membohongi diri saya sendiri bahwa saya punya prinsip hidup saya agar bisa bermanfaat untuk sesama. Itu prinsip bagi saya. Dan kalau bisa saya lebih lebih naik lagi hidup saya biar bermanfaat untuk makhluk. Jadi saya peduli dengan rasa kemanusiaan, terutama kadang saya jalan-jalan ke pelosok melihat anak-anak yang sekiranya tidak mampu sekolah, kadang walaupun nilainya sedikit saya kasih, nanti keluar ke lain kampung lagi saya kasih. Itu salah satunya kepedulian saya. Dan kenapa ini ada Rabu Barokah? Awal saya mendirikan dan teman-teman masjid di pasar. Masjid itu saya awali untuk mengajak orang-orang sholat biar semakin ramai. Pada hari Rabu itu saya memberi makan setiap hari Rabu. Saya awali pakai itu. Alhamdulillah dengan cara saya yang sholat jamaah pada sholat duhur itu di Masjid Pasar Petarukan bisa mencapai 150 sampai hampir 200 yang sholat pada sholat jamaah duhur. Nah, terus saya laksanakan pakai uang pribadi, Mbak. Setelah itu saya mengajak teman-teman, karena saya selaku ketua paguyuban Pasar Petarukan, teman-teman terus bisa peduli ikut iuran terus saya mundur. Nah, jadilah teman-teman yang mereka ngisi dan saya pindah tempat. Dan Rabu Barokah untuk saya pindah di rumah saya sendiri, di depan rumah saya sendiri. Dan kenapa hari Rabu? Untuk saya hari itu baik semua. Orang bersedekah tidak mengenal hari, kapanpun kalau bisa. Jadi tidak ada hari baik atau harus hari ini tidak untuk saya. Jadi selagi ada kesempatan untuk bersedekah, saat itulah Anda bersedekah. Dan ya memang ada hari Rabu itu juga hari kelahiran saya sebetulnya. Salah satunya itu. Dan alhamdulillah apabila saya punya niat Rabu Barokah pagi, insya Allah tiada henti sampai saya mati. Itu keinginan saya seperti itu. Jadi apapun di saat saya sulit pun saya tetap ada Rabu Barokah pagi karena sudah dinantikan oleh warga. Jadi seandainya saya tidak ada Rabu Barokah pagi-pagi sudah warga ada banyak datang, apa kita kan kasihan. Jadi Rabu Barokah dan itu untuk motivasi teman-teman saya yang tidak ada di daerah. Kenapa saya share? Kenapa saya masukkan TikTok? Biar orang lihat, biar ternyata ada kegiatan itu baik juga. Bukan semata-mata pamer, riak, tidak, demi Allah tidak. Tetapi keikhlasan itu yang tahu hati. Jadi Rabu Barokah pagi saya share tujuan saya biar teman-teman ikut peduli, biar saudara kita yang mampu ikut peduli kepada sesama seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri obrolan ini, apakah ada pesan dan kesan untuk pengusaha di luar sana agar dapat mempertahankan usahanya? Jadi kami berpesan khususnya untuk warga Pemalang juga Jawa Tengah. Marilah bersama-sama dalam kondisi saat ini perekonomian untuk perdagangan lagi lesu. Yang penting kita sabar, kita tawakal, kita bertahan saja sudah baik. Tidak perlu kita harus naik grafiknya. Saat ini mikir kita bisa bertahan, perekonomian kita bisa jalan, bisa untuk menghidupi keluarga, dan kita layak itu sudah juara. Jadi bismillah, bareng-bareng kita menjaga perekonomian yang ada di Pemalang maupun di ada Jawa Tengah. Dan saya warga Pemalang tentunya harus peduli dengan Pemalang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo Surya atas waktu, inspirasi, dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Dan ada salah satu tambahan Mbak Bosnya. Saya kepingin untuk di Pemalang sendiri, untuk di Pemalang, kan saya berharap boleh Mbak. Saya punya saudara, saya punya teman. Teman-teman media bersatu bareng. Teman-teman media bisa
bersatu bersinergi dengan pemerintah yang ada di Pemalang. Tentunya bisa mengontrol sosial dengan lebih bagus dan punya prinsip yang oke gitu. Baik, terima kasih Pak Aryo. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar maupun penonton podcast Jagongan Bareng. Saya Sulis pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.